Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Habibur Rahman, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Agus Supriyatna, SHMH. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait cara laporan penipuan di kepolisian. Sebelum masuk terhadap materi atau cara laporan penipuan di kepolisian, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu laporan. Dalam pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Nah, jadi laporan ini dapat disampaikan oleh orang yang memiliki hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang dan juga dilaporkan terhadap pejabat yang berwenang. Apa yang dilaporkan yaitu tentang telah atau kejadian yang telah terjadi atau tindak pidana yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang tindak pidana yang diduga akan terjadi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu penipuan. Jadi saya memilih tindak pidana penipuan dalam kesempatan ini. Nah, definisi penipuan sendiri ini langsung disebutkan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu disebutkan di dalam pasal tersebut barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi dalam KUHP ini jika kita ringkas terdapat unsur-unsur subjektif, unsur-unsur objektif, juga upaya daripada penipuan tersebut. Yang pertama, unsur-unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang timbul dari pelaku. Itu unsur subjektif yang meliputi yang dalam pasal tersebut, yaitu yang pertama, maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksudnya orang pelaku tersebut dijadikan perantara untuk menguntungkan orang lain. Juga yang satu lagi, maksud melawan hukum. Jadi tindak pidana tersebut pasti melawan hukum. Itu unsur subjektif. Selanjutnya unsur-unsur objektif. Itu unsur ini merupakan objek yang dilakukan oleh seorang yang pelaku. Yang pertama, perbuatan menggerakkan, yaitu seorang pelaku itu menggerakkan
menggerakkan seorang yang di dalam hal ini yang ditipu untuk menyerahkan. Nah, itu. Selanjutnya, perbuatan itu ditujukan pada orang lain. Nah, jadi ditujukan bukan untuk dirinya sendiri, tapi ditujukan pada orang lain atau pihak yang ditipu untuk menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Nah, itu salah satu perbuatan yang ditujukannya. Juga unsur objektif juga cara melakukan perbuatan menggerakkan atau upaya, di sini upaya untuk menipu. Yang pertama dengan memakai nama palsu, artinya identitas yang palsu atau KTP yang palsu atau yang lainnya. Atau memakai martabat palsu. Martabat palsu itu seperti seorang misal seorang tersebut mengaku telah sarjana hukum tetapi dia tidak mempunyai ijazah. Juga memakai tipu musya atau kebohongan. Nah, ini pasti itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu penipuan, nah atau kita telah mengetahui adanya suatu penipuan atau mengetahui sedang adanya tindak pidana penipuan atau juga kita mengetahui diduga adanya atau diduga akan terjadinya tindak pidana penipuan. Nah, kita segera melaporkan atau membuat laporan di kepolisian. Akan tetapi sebelum kita berangkat ke kepolisian terdekat, ada hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan identitas kita sendiri. Baik itu KTP, SIM, paspor, atau yang lainnya. Jika dimungkinkan untuk membawa identitas ganda, maka bawa itu KTP dan SIM atau KTP dengan paspor misalnya, itu identitas ganda. Selanjutnya, sebelum kita berangkat ke kepolisian, kita diharapkan membuat resum tentang terjadinya peristiwa tindak pidana. Nah, di dalam resum tersebut terdapat identitas pelapor, identitas kita jika kita ingin melaporkan. Selanjutnya identitas pelaku penipuan. Selanjutnya tempat dan waktu terjadinya tindak pidana tersebut. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, selanjutnya di dalam resum tersebut dijelaskan kronologi terjadinya tindak pidana. Misalnya apa yang dilakukan oleh pelaku. Nah, itu kronologi. Nah, selanjutnya yang perlu disiapkan adalah bukti daripada tindak pidana tersebut. Juga saksi. Nah, saksi yang melihat terhadap tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dalam KUHP pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Itu saksi. Jadi jika kita mendapatkan atau melihat saksi atau saksi lain selain kita, nah itu diharapkan dibawa ketika kita ingin melapor di kepolisian. Selanjutnya, setelah bukti atau resum bukti dan saksi disiapkan, maka kita melaporkan, pergi ke polisian.
baik itu di polisi polsek tingkat kecamatan atau polres maupun polda. Bahkan bisa kita melapor langsung ke Mabes Polri. Nah, setelah kita nyampe di polisi, nah kita membuat laporan polisi, yaitu dengan mencari unit SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di sana kita akan diarahkan atau mencari pejabat yang akan menangani kita sendiri. Dan kita bilang akan membuat laporan polisi. Nah, pejabat itu akan mengarahkan. Nah, setelah di dalam itu, di pejabat kita akan ditanya akan dipinta identitas. Nah, tadi yang disiapkan tadi tentang identitas atau identitas pelaku dan sebagainya. Selanjutnya setelah bertemu pejabat tersebut, kita akan bertemu dengan penyidik. Nah, di dalam ketika kita bertemu dengan seorang penyidik, nah kita akan ditanya-tanya tentang bukti. Nah, maka tadi kita harus mempersiapkan bukti-bukti fisik maupun bukti-bukti yang ada, baik itu foto, video, atau rekening misalnya, itu dipersiapkan. Selanjutnya saksi. Nah, agar kita memudahkan untuk supaya saksi itu akan menjelaskan terkait tadi tindak pidana. Nah, selanjutnya setelah beres, nah tentu penyidik itu akan menindaklanjuti, akan melakukan proses-proses yang lain, yaitu penyelidikan. Nah, itu nanti kita serahkan selanjutnya terhadap kepolisian atau penyidik tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir, jangan lupa meminta telepon penyidik. Nah, apa gunanya kita meminta telepon penyidik? Yaitu agar mendapatkan kelanjutan pemberitahuan. Nah, jadi supaya tindak pidana yang kita laporkan, itu ditindaklanjuti, benar-benar ditindaklanjuti. Dan juga jangan lupa meminta SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan setiap bulannya. Yaitu SP2HP tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalikan penanganan perkara pidana di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya dalam pasal 39 ayat 1. Nah, jadi memang sih menyerahkan SP2HP ini merupakan tugas kepolisian sendiri. Akan tetapi jika kepolisian tersebut lupa atau tidak menyerahkannya, maka kita memintanya sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.